Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir Komik. Kali ini kita akan melanjutkan spin-off dari teror korban pembunuhan dengan sudut pandang atau kita fokus kepada Raka. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Raka adalah pemuda tampan berusia 26 tahun yang dikenal sebagai sosok karismatik di desanya. Dia sering terlihat bersosialisasi di warung Pak Darman, tempat Sari bekerja paruh waktu. Namun, di balik senyum dan sikap ramahnya, Raka menyimpan banyak rahasia gelap. Dia adalah seorang penjudi kecil-kecilan yang sering menghabiskan uang hasil kerja kerasnya untuk hal-hal tidak penting. Di sisi lain, suatu malam Raka duduk di meja sudut warung, menenggak minuman keras sambil memandang Sari yang sedang melayani pelanggan lain. Hatinya dipenuhi rasa bersalah karena hubungan mereka semakin dekat. Padahal dia tahu bahwa dia tidak bisa memberikan masa depan yang baik untuk Sari. "Kak, kenapa kamu terus melihat gadis itu? Apa kamu serius dengannya?" tanya teman Raka menyindir. "Diam saja, ini bukan urusanmu," jawab Raka dingin. Namun dalam hati Raka merasa bimbang. Dia tertarik pada Sari, tapi dia juga takut jika hubungan mereka diketahui oleh keluarganya. Baginya, Sari hanyalah pelarian dari kebosanan hidupnya. Hubungan Raka dan Sari mulai menimbulkan masalah ketika orang-orang di desa mulai curiga. Beberapa teman Raka mendengar desas-desus bahwa Sari sering bertemu diam-diam dengan seseorang pemuda di gubuk tua. Mereka mulai mencurigai Raka sebagai pria itu. Di sisi lain, suatu sore Raka duduk sendirian di tepi sawah, merenungkan hubungannya dengan Sari. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menyembunyikan hubungan ini. Namun ketika Sari memberitahunya bahwa dia hamil, reaksinya membuatnya menyesal seumur hidup. "Kak, aku sudah memberitahumu, aku tidak bisa membesarkannya sendirian. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Sari getir. "Jangan bilang padaku soal ini lagi. Ini bukan tanggung jawabku. Lagi pula, siapa yang akan percaya padamu? Keluargamu akan membuangmu jika mereka tahu," jawab Raka dingin. Sari hanya menangis terseduh-seduh, sementara Raka berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dalam hati dia merasa bersalah, tapi ego dan ketakutannya membuatnya memilih diam. Waktu berselang setelah kematian Sari, Raka mulai dilanda mimpi buruk. Setiap malam dia melihat wajah Sari menangis dan menuduhnya sebagai penyebab semua penderitaannya. Suara tangisnya, bayi yang tidak pernah lahir, sering terdengar di telinganya, membuatnya sulit untuk tertidur. Suatu pagi, Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ibunya, Bu Nisa, langsung mendekatinya dengan ekspresi khawatir. "Raka, kamu kenapa? Kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini," tanya Bu Nisa khawatir. Aku bermimpi tentang Sari. Dia menuduhku. Dia bilang aku meninggalkannya saat dia butuh bantuanku," jawab Raka gugup. "Kamu harus menghadapi kenyataan, Nak. Apa yang terjadi pada Sari adalah tragedi. Tapi jika kamu terlibat, kamu harus bicara. Jangan biarkan rasa bersalahmu menghancurkanmu." Meskipun Bu Nisa mencoba membantunya, Raka merasa bahwa tidak ada lagi harapan baginya. Dia memutuskan untuk meninggalkan desa dan mulai hidup baru di kota. Di sisi lain,
Di kota, Raka mencoba melupakan masa lalunya dengan bekerja di sebuah pabrik tekstil. Dia tinggal di apartemen kecil yang suram, jauh dari keluarga dan teman-temannya. Namun, meskipun dia berusaha melupakan Sari, bayangannya terus menghantuinya. Suatu malam, Raka melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di ujung tempat tidurnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergetar. "Kamu tidak bisa lari dariku, Raka. Kamu harus membayar dosamu," ujar sosok Sari berbisik. Raka langsung bangun dengan napas tersengal-sengal. Dia mencoba mengabaikan penglihatan itu, tetapi keesokan harinya dia menemukan bekas cakaran di lengannya, seolah-olah seseorang mencoba menyeretnya keluar dari tubuhnya. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa untuk mencari jawaban. Dia mendatangi Ki Ageng yang memberitahunya bahwa dia sedang dihantui oleh roh Sari yang masih marah. "Kamu harus menebus kesalahanmu, Raka. Perwasari tidak akan pernah tenang sampai kamu mengakui dosamu di depan semua orang," ujar Ki Ageng serius. Tapi bagaimana caranya? Aku sudah mencoba melupakan semuanya," Jawab Raka putus asa. "Kamu harus kembali ke hutan itu dan menghadapi roh Sari secara langsung. Itu satu-satunya cara," ujar Ki Ageng tegas. Di sisi lain, Raka bergabung dengan tim yang dipimpin oleh Ki Ageng untuk menyelidiki hutan tua. Di tengah ritual, dia melihat sosok kuntilanak muncul di hadapan mereka. Matanya menyala merah dan suaranya terdengar seperti raungan ribuan orang. "Kamu pikir kata-kata bisa memperbaiki semuanya? Aku mati sendirian. Anakku tidak pernah lahir," teriak kuntilanak marah. Raka langsung berlutut di depan roh Sari, menangis terseduh-seduh. "Sari, aku minta maaf. Aku tahu aku bersalah. Aku meninggalkanmu saat kamu paling membutuhkanku. Maafkan aku." Setelah mendengar permintaan maaf Raka, amarah Sari mulai mereda. Dia menangis terseduh-seduh dan perlahan-lahan wujudnya mulai memudar. "Terima kasih. Akhirnya aku bisa tenang," ujar kuntilanak lemah. Dengan suara ledakan kecil, roh Sari lenyap meninggalkan desa dalam kedamaian. Setelah peristiwa itu, Raka memutuskan untuk kembali ke desa dan memulai hidup baru. Dia mulai bekerja membantu Pak Darman di warungnya dan aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu ibu-ibu hamil yang membutuhkan bantuan. Dia juga sering mengunjungi makam Sari, meminta maaf atas kesalahannya. Di sisi lain, Raka duduk di halaman warung Pak Darman, menatap langit biru yang cerah. Bunisa, ibunya, mendekatinya dengan senyum hangat. "Kamu sudah berubah, Nak. Ibu bangga padamu," ujar Bunisa lembut. "Aku hanya ingin menebus kesalahanku, Bu. Semoga Sari sudah benar-benar tenang sekarang." Di sisi lain, di kejauhan angin sepoi-sepoi membawa rasa damai ke seluruh desa. Dan spin-off yang berfokus pada Raka pun selesai. Nanti kami akan buatkan satu lagi dari sudut pandang Ki Ageng. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton atau mendengarkan cerita ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas terdengar ataupun tidak mengenakan untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.